Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok satu Bisnis Digital kali ini akan mempresentasikan tentang apa sih dan bagaimana agribisnis digital menurut kami. Kelompok satu ini beranggotakan Arneta Ferdiana Putri dengan NPM 3 digit terakhir 028, juga Aurelia Claresa Maritza dengan NPM 3 digit terakhir 033, Desti Triani dengan NPM 3 digit terakhir 027, Muhammad Ridwan Alawi dengan NPM 3 digit terakhir 017, dan yang terakhir ada Theodor Hanggai Rumpuin dengan NPM 3 digit terakhir 021. Sebelumnya, saya ingin menyampaikan bahwa cara penyampaian atau presentasi kami yaitu dengan cara talk show. Jadi di sini saya sendiri akan menjadi moderator dari acara talk show ini. Oke, bisa kita mulai acara talk show-nya. Jadi pada kesempatan kali ini sudah ada 4 bintang tamu yang keren-keren nih. Ada Ce Aurel, Ce Desti, Kang Ridwan, dan juga Kang Teddy nih. Gimana teman-teman, boleh uh, say hi, halo, Halo, halo. halo, halo Halo, halo. semuanya. Halo, sebelumnya terima kasih banyak udah menyempatkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol santai tentang agribisnis digital yang topiknya ini cukup apa ya, serius gitu. Tapi kita pembawaannya mungkin agak santai aja kali ya. Dimulai dari eh, Kang Ridwan nih. Menurut Kang Oke, Ridwan, hmm, bagaimana potensi sektor pertanian yang dimiliki oleh Indonesia nih, Kang Ridwan? oke. Sebelumnya terima kasih buat CR Menta ya atas pertanyaannya. Oke, teman-teman semuanya, seperti yang kita tahu ya, kalau Indonesia ini kan negara agraris dan otomatis berarti potensi yang dimiliki Indonesia di sektor pertanian itu sangat besar sekali. Maka emang sudah seharusnya buat kita tuh menaruh perhatian yang lebih gitu buat pertanian ini. Nah, salah satunya dengan mengembangkan agribisnisnya. Kenapa? Karena seperti yang kita tahu bahwa sumber daya alam yang melimpah tadi itu, potensi yang kita miliki itu gak akan ada artinya gitu, gak akan memberikan dampak positif, gak akan membuat negara kita maju kalau nggak dibarengi dengan proses pengolahan yang baik. Nah, maka dari itu sistem agribisnis ini hadir sebagai solusi untuk bisa memanfaatkan potensi yang tadi miliki sehingga bisa berpengaruh pada tingkat keberhasilan pertanian di Indonesia. Begitu, Ce Aneta. Wah, berarti potensi sektor pertanian di Indonesia ini besar, tapi harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin, Betul, yaitu betul, betul. adanya sistem agribisnis yang terintegrasi mungkin ya. Betul, betul. Sebelumnya, mungkin teman-teman di rumah atau kita sendiri masih awam apa sih agribisnis itu. Nah, kali ini saya mau tanya nih ke Cedesti, apa itu agribisnis secara umum gitu? Halo Carneta, jadi agribisnis ini sendiri bukan hanya tentang bisnis pertanian yang berfokus pada proses produksinya saja, melainkan proses penyediaan kebutuhan input, pemanenan, penyimpanan, pengolahan, serta pemasaran hasil yang terintegrasi. Tentunya untuk mencapai sistem yang terintegrasi tersebut, di subsistemnya dari mulai hulu ke hilir, sehingga sistem agribisnis ini dapat menghasilkan output yang secara kualitas, kuantitas, dan kontinuitasnya berdaya saing tinggi. Terima kasih. Baik, kurang lebih seperti itu ya tentang agribisnis. Jadi bisnis pertanian bukan hanya bisnis pertanian gitu, tapi dibutuhkan sistem agribisnis yang terintegrasi supaya menghasilkan output yang lebih maksimal. Nah, selanjutnya saya mau tanya nih ke siapa ya? Ke Kang Teddy kali ya. Bagaimana sih perkembangan agribisnis di Indonesia ini sendiri gitu? Boleh Kang langsung dijawab aja. Sebelumnya, terima kasih atas pertanyaannya, Carnet. Untuk perkembangan agribisnis di Indonesia sendiri, ini mengalami perkembangan yang cukup pesat. Hal ini dibuktikan dengan adanya agribisnis yang berbasis teknologi digital.
Teknologi digital pada sistem agribisnis dapat membantu mengakselerasi kegiatan komunikasi dan koordinasi para pelaku usaha tani dalam pengumpulan data harga, informasi produk, lokasi, waktu, kuantitas, dan juga kualitas produksi hasil tani. Lalu, teknologi digital juga dapat membantu subsistem agromarketing untuk memasarkan produk-produk hasil pertanian, memetakan pasar, dan mendata kepuasan pelanggan yang dibantu oleh aplikasi e-commerce. Selain dalam agromarketing, teknologi digital juga dapat membantu para pelaku usaha tani dalam membuat keputusan bisnis. Weather Data Broker yang ditulis oleh Lawrenson pada tahun 2000 dan Asia Pacific Price Information System yang ditulis oleh Nata Wijaja pada tahun 2001 merupakan contoh bentuk-bentuk aplikasi yang secara khusus dapat membantu para pelaku usaha tani dalam membuat keputusan. Untuk perkembangan agribisnis di Indonesia sih seperti itu, Cak Arnet. Baik, sangat ini ya terstruktur dijelaskannya dari mulai perkembangan tentang teknologi digitalnya sampai aplikasi yang ada gitu. Nah, untuk di Indonesia sendiri, adakah contoh-contoh agribisnis digital atau aplikasi yang sudah diluncurkan gitu? Untuk Kang Ridwan nih, boleh memberikan contoh tentang agribisnis digital yang ada di Indonesia? Oke, boleh izin menambahkan juga ya. Jadi ya seperti yang bisa dilihat di layar teman-teman semuanya, agribisnis digital Indonesia ini sebenarnya udah cukup berkembang ya, pesat seperti yang dikatakan oleh Kang Teddy tadi. Nah, contohnya ini ada beberapa startup digital yang bergerak di bidang pertanian yang mulai berkembang nih. Saat-saat ini mulai banyak berkembang di Indonesia. Ini contohnya ada Tani Hub, ada Sayur Box, ada Habibi Garden, lalu yang lainnya juga ada Crowd, ada CI Agriculture. Nah, itu kebanyakan itu bergeraknya di bagian supply chain ya, di subsektor pemasaran. Begitu Arnet. Jadi rintisan-rintisan ini membantu juga para petani untuk menyalurkan untuk mendistribusikan hasil taninya gitu ya. Jadi supply chain pada pertanian ini lebih terintegrasi dengan adanya rintisan-rintisan baru ini ya, Kang. Betul banget. Oke, dari banyaknya nih hal-hal positif yang didapat dari adanya agribisnis digital, tentunya pasti ada kendala yang ada gitu pada agribisnis digital ini. Boleh untuk Aurel, apa saja sih kendala pada agribisnis digital di Indonesia ini? Oke, baik. Terima kasih, Carneta, atas pertanyaannya. Dan benar banget, nggak mungkin semuanya itu positif ya. Jadi di agribisnis di Indonesia itu masih banyak menghadapi kendala dan masalah yang timbul karena ada 4 masalah utama. Yang pertama itu banyaknya pelaku pada subsistem produksi yang memiliki banyak permasalahan teknis. Yang kedua, lemahnya agroindustri sehingga terlalu tergantung pada pemasaran tradisional. Yang ketiga, lemahnya peranan serta tidak jelasnya fungsi pembina dan pemandu dari sistem koordinator, contohnya pemerintah, litbang, perguruan tinggi, dan lain-lain. Yang keempat, potensi sumber daya manusia dalam penguasaan teknologi digital di Indonesia itu belum memiliki kualitas yang memadai. Masalah keempat ini didukung dengan adanya data statistik yang menunjukkan bahwa lebih dari 70% tenaga kerja yang bekerja di sektor pertanian itu paling tinggi tamat sekolah dasar dan tingkat keterampilannya yang relatif rendah. Begitu, Carneta. Ternyata masih banyak ya masalah yang dihadapi pada agribisnis digital ini, khususnya di Indonesia. Nah, lalu saya sendiri akan menjelaskan apa itu upaya yang bisa kita lakukan pada kendala-kendala agribisnis digital yang ada. Nah, untuk menciptakan sistem agribisnis digital yang maju, maka kita harus mampu meningkatkan tingkat efisiensi yang tinggi. Tentunya, untuk mencapai tingkat efisiensi yang tinggi ini,
pemerintah dibantu dengan para ahli serta mahasiswa pertanian hendaknya memberikan lapangan pekerjaan, mengadakan kursus pelatihan, serta memberikan kesempatan untuk para petani mempelajari teknologi secara luas gitu, agar sistem agribisnis digital ini dapat terlaksana dengan baik, sehingga kesejahteraan hidup pelaku usaha tani dapat terwujud dan sektor pertanian di Indonesia mengalami kemajuan. Mungkin hal-hal tersebut bisa menjadi upaya untuk meningkatkan keterampilan sumber daya yang ada di Indonesia, yaitu keterampilan agribisnis digital. Mungkin sesi talk show ini dicukupkan sampai sekarang. Untuk pertanyaan bisa langsung ditanyakan di kolom chat. Dan kalau misalnya ada yang ingin langsung bertanya, boleh chat Akang Ece-nya, ini terbuka di IG-nya, di Facebook, di Twitter, pokoknya segala macam sosial media, mereka akan bantu jawab. Oke, terima kasih banyak untuk Akang Ece yang sudah menyempatkan waktunya hadir untuk memberikan penjelasan tentang agribisnis digital. Ini apa sih? Kita kan kayak masih bingung gitu kan. Nah, semoga ilmunya ini bisa dimanfaatkan oleh kita semua dan bermanfaat bagi yang akan menonton gitu. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf apabila ada salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.